Suamiku, saat kau pergi, aku mendapatkan surat undangan dari pengawal kerajaan. Tapi aku tidak tahu dari mana datangnya. Mengapa kamu tidak menanyakannya? Coba aku baca terlebih dahulu isi suratnya. Kata Abu Nawas mengambil surat itu dan membacanya. Betapa terkejutnya ia setelah tahu isinya. Undangan itu ternyata berasal dari negeri tetangga yang memintanya untuk mengisi tausiah keagamaan. Bagaimana suamiku? Apa isi suratnya? Aku diminta untuk mengisi tausiah di negeri seberang. Apakah kamu ingin ikut denganku? Namun istri Abu Nawas tidak mengiyakannya. Ia memilih untuk tinggal di rumah, mengurus pekerjaan seperti biasa. Maka keesokan harinya, Abu Nawas berangkat sendirian. Sesampainya di tempat, Abu Nawas disambut dengan ramah. Para panitia mempersilakannya menikmati jamuan makan malam yang lezat. Abu Nawas pun makan dengan lahap karena ingin menghormati tuan rumah. Abu Nawas datang lebih awal sehingga dipersilakan duduk di kursi paling depan, tempat yang biasanya disediakan untuk tamu penting. Biarkan saya duduk di belakang saja. Namun panitia menjawab, Ini perintah raja, silakan tetap duduk di depan. Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia pun tetap duduk di kursi depan. Tak lama kemudian, para tamu undangan mulai berdatangan. Beberapa pejabat yang merasa tinggi jabatan langsung menuju barisan depan. Salah satu pejabat terkejut melihat Abu Nawas duduk di sana. Dengan nada sombong, ia bertanya, Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Abu Nawas tidak menjawab. Ia tetap menikmati makanannya. Pejabat itu makin marah. Apakah engkau tidak mendengar ucapanku? Lagi-lagi Abu Nawas tidak menoleh sedikit pun. Ia merasa ucapan si pejabat bukanlah untuk dirinya. Hei Abu Nawas, kau pura-pura tuli ya? Apakah Tuan berbicara dengan aku? Tentu saja, kau itu rakyat biasa. Tidak pantas duduk di depan. Menyingkirlah. Mendengar pejabat telah merendahkannya, Abu Nawas angkat bicara. Keduanya larut dalam sebuah perdebatan. Para tamu undangan yang lain ramai menyaksikan. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada aku, wahai pejabat yang terhormat? Pejabat hanya diam membisu. Ini giliran Abu Nawas yang banyak berbicara. Anda tidak ubahnya seperti pesulap. Jangan bercanda. Aku pejabat kerajaan, bukan pesulap. Pesulap berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci. Tapi Anda, saat naik jabatan, berjanji mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik. Mana hasilnya? Tidak ada yang berubah. Ingatlah ketika naik ke panggung dulu, Anda berjanji mengubah nasib rakyat kecil dan miskin menjadi lebih baik. Namun apa buktinya? Mana kenyataannya? Justru setelah terpilih menjadi pejabat, Anda lupa segalanya. Pejabat hanya bisa terdiam mendengarkan perkataan Abu Nawas. Lihatlah keadaan mereka. Tidak ada bedanya dengan ketika sebelum Anda menjabat. Ruangan menjadi hening. Semua tamu memperhatikan. Pejabat itu terdiam malu. Jadi siapa yang pantas duduk di kursi paling depan? Akhirnya karena merasa malu, pejabat itu pun mundur dan duduk di kursi paling belakang sambil menyadari kesalahannya sendiri.